Kapankah neuroplastisitas itu berhenti? Saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang neuroplastisitas. Jika seandainya pada video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana proses neuroplastisitas dan seberapa cepat proses neuroplastisitas yang dialami oleh manusia, pada video kali ini kita akan membahas mengapa kemudian neuroplastisitas itu berhenti dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, jadi seperti mana yang kita ketahui bahwa otak manusia, utamanya di masa bayi itu berkembang pesat ya. Nah, tapi kemudian nanti relatif berhenti di usia sekitar 25 tahun. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kemudian neuroplastisitas itu berhenti? Dan apakah berhentinya total? Artinya apakah tidak mungkin berkembang kembali? Nah, jawabannya adalah kita sebetulnya masih sangat possible untuk berkembang atau terbentuk lagi jaringan-jaringan baru atau membentuk otak lagi, tapi hanya saja potensinya semakin sulit ya. Potensinya semakin sulit jika dibanding dengan saat fase neuroplastisitas atau critical period pada anak bayi gitu ya. Nah, jadi tidak sepenuhnya berhenti, hanya saja semakin sulit untuk diubah. Nah, semakin sulit untuk diubah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian sulit diubah? Nah, untuk mengetahui itu kita perlu sedikit melihat bagian di dalam otak atau di sekitar neuron itu sendiri. Nah, jadi seperti mana yang sudah pernah disampaikan sebelumnya bahwa 86 miliar neuron itu adalah neuron yang kita bawa dari lahir. Nah, hanya saja di antara neuron-neuron itu masih ada space. Ketika bayi itu masih ada space yang kosong, yang mana space itu disebut dengan extracellular space. Nah, atau space di luar dari neuron. Nah, jadi masih ada ruang-ruang kosong yang bisa diisi. Nah, ruang kosong itu kemudian akan diisi oleh sinapsis, yang mana di video sebelumnya kita sudah bahas, sinapsis kemudian akan terbentuk secara cepat di waktu-waktu masa critical period itu, terbentuk dengan jutaan jutaan sinapsis baru gitu ya, yang mana kemudian lama-lama sinapsis itu kemudian akan mengisi otak. Nah, tidak cuma sinapsis, nanti juga untuk membantu sinapsis itu terbentuk, ada yang namanya glial cell. Nah, jadi di dalam otak itu tidak hanya ada neuron cell, tapi juga ada glial cell. Glial itu dari kata lem. Nah, glial itu yang membantu neuron satu dengan neuron yang lain kemudian terhubung. Nah, lama-lama glial ini memenuhi space kosong, extracellular space di otak. Nah, sehingga lama-lama yang awalnya otak itu masih relatif fleksibel, relatif kosong, artinya belum penuh. Nah, kemudian lama-lama penuh diisi oleh glial glial sel gitu ya, oleh sel glia. Nah, sel glia ini semakin memenuhi otak. Nah, ketika penuh, maka kemudian jaringan antar neuron, sinapsis-sinapsis itu sulit karena sudah terlalu penuh. Ibaratnya mungkin seperti gudang yang penuh. Kemudian kalau kita memasukkan barang ke dalam gudang tersebut, gimana caranya? Nah, untuk memasukkan barang baru dari luar mungkin akan sulit. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan apa? Mengeluarkan sebagian barang di dalam gudang tersebut, lalu kemudian yang lama dikeluarkan, lalu kemudian dimasukkan ke yang baru. Nah, jadi pada otak orang dewasa yang extracellular space-nya itu sudah cenderung penuh dengan glial cell, dengan jaringan-jaringan sinapsis tadi, sehingga yang perlu dilakukan adalah apa? Seperti mana penelitian yang disampaikan di video sebelumnya, yang perlu dilakukan adalah menghambat atau kemudian memori-memori lama atau skill-skill lama itu ditahan dulu, yang kemudian skill-skill baru atau jaringan baru itu kemudian dikuatkan. Artinya kalau neuroscientist kemudian membahasakannya dengan use it or lose it. Nah, gunakan atau lupakan atau buang. Nah, jadi saat kita tidak menggunakan neuron tersebut, maka yang terjadi adalah neuronnya akan dibuang. Dan kemudian jaringan, bukan neuronnya mati ya, jaringannya kemudian akan mengecil, lalu kemudian ketika jaringan yang A mengecil, maka nanti kemudian baru jaringan yang B kemudian bisa bisa ikut mengambil alih. Nah, jadi mekanismenya seperti itu. Nah, mungkin yang kita bisa sedikit mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagi seorang pemain basket yang selama ini biasa menggunakan tangan kanan. Nah, maka neuron jaringan yang terbentuk adalah dengan menggunakan tangan kanan yang ada di bagian otak sebelah kiri misalnya. Nah, karena terlalu sering digunakan akhirnya lama-lama jago. Nah, untuk agar kemudian kemampuan tangan kirinya juga bisa jago, maka yang bisa dilakukan adalah apa? Yang perlu dilakukan adalah dalam proses latihannya, maka dia harus mencoba sama sekali tidak menggunakan tangan kanannya.
sama sekali tidak menggunakan tangan kanannya. Agar apa? Agar otaknya fokus membentuk jaringan yang menggunakan tangan kirinya. Nah, jadi tangan kirinya akan terus-terusan dilatih gitu ya. Nah, hanya dengan seperti itulah kalau seandainya dia masih menggunakan tangan kanannya, tangan kirinya nggak cepat jagonya. Akan prosesnya sangat lama gitu ya. Nah, pun begitu juga dengan proses belajar bahasa asing atau misalnya kita sebagai orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Kenapa kemudian kita sulit bagi orang dewasa ya, bukan anak-anak ya. Kalau anak-anak sangat gampang untuk belajar dua bahasa dalam masa kecilnya gitu ya. Nah, tapi bagi orang dewasa, kenapa kita sulit untuk belajar bahasa Inggris? Karena apa? Karena setiap harinya kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, satu-satunya cara agar kemudian bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kita juga bisa jago adalah kita sehari-hari tidak boleh menggunakan lagi bahasa Indonesia. Atau gampangnya kita misalnya pergi di luar negeri dan sehari-hari kita harus berbicara dengan bahasa Inggris dengan orang-orang di luar sana gitu ya. Nah, hanya dengan itu kemudian kita turn off dulu, mematikan dulu kemampuan atau neuron bahasa Indonesia kita, yang mana nanti kemudian kita akan semakin mudah menguatkan kemampuan bahasa Inggris. Karena kalau tidak seperti itu, misalnya kita ikut les, tapi kemudian sehari-hari kita ikut les bahasa Inggris, tapi sehari-hari kita masih menggunakan kemampuan atau skill berbahasa Indonesia kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Nanti kemudian seperti mana penelitian yang visual tadi, akhirnya lama-lama yang awalnya kita sudah ketika masa les membentuk jaringan neuron bahasa Inggris dalam tanda kutip ya. eh, Terus kemudian ketika kembali lagi ke kehidupan sehari-hari, maka nanti yang terjadi adalah jaringan neuron yang berbahasa Indonesia itu kemudian mengambil alih lagi, menumpuk lagi memori apa namanya atau skill yang neuron bagian bahasa Inggris tadi. Nah, sehingga prinsipnya kurang lebih seperti itu bahwa otak yang sudah cenderung penuh, extracellular space-nya itu sudah penuh, berbeda dengan anak bayi, yang ini pada konteks orang dewasa, maka yang bisa dilakukan adalah apa? Tadi, ibaratnya dalam sebuah gudang, kita harus mengeluarkan memori-memori atau skill-skill lama, atau dalam tanda kutip, tidak mengaktifkan dulu untuk sementara memori lama, lalu kemudian kita perlu apa? Kita perlu apa namanya? Banyak melatih memori atau skill-skill baru. Nah, seperti itu.